Ada namanya music director. Bisa jelasin nggak sih Kak Prita secara general aja kerjaan music director tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya semua yang kita pasang itu udah lewat riset dulu, jadi udah pasti pendengar suka gitu loh. Menurut lo yang paling menyenangkan as lo music director itu secara idealisme, secara lo suka banget sama musik itu di era yang mana? Di Polling Podcast Keliling. Halo. Hai. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di kediaman seorang music director legend idola gua. Wah, tempatnya asik banget Dan ya, idola para music director di Indonesia Betul tentunya. sekali. Yang Siapa yang jelas, gak kenal? Yang jelas gue pertama kali masuk rumahnya, kediamannya, itu gue langsung ngacir ke Karena pohon. lu Ke pohon-pohon. pecinta tanaman ya kan, Iya, ijo-ijo banget. Ada yang betul. ijo-ijo dia langsung terpana nih ya. Oke, Siapa sih, baiklah. kenalin dulu dong. Kita kenalin langsung deh. Kakak Prita apa kabar? Ada Prita Prawiroharjo, bener ya? Iya. Prawiroharjo. Kayaknya loh. kalau penyiar Indonesia Pasti tahu, wajib kenal tahu. ya, sama sosok yang satu ini nih. Betul. Ya. Udah berapa tahun ya jadi musik director Kak Seumur Prita? aku. 19 tahun. Iya, Jangan dari ngurang-ngurangin, kamu Nyangka kan nggak sih 17. 19 tahun 19 tahun dari 2001. dari 2001? Wow. Menyangka akan sepanjang ini nggak sih? Menyangka sih karena emang Passion. passionnya emang di musik dan radio. Musik dalam arti bukan aku nggak bisa main musik ya, cuman aku penikmat musik aja. Oh, jadi Wow. melampiaskan hasrat sebagai penikmat musik menjadi music director. Music Betul. director setia dengan pekerjaannya dan juga setia sama kantornya karena cuma di MRA aja. Nah, ya, dia Kamera merah. media. Serius? Bener? MRA Apa sih yang Media? membuat setia di MRA dan menjadi music director gitu? Kalau yang bikin setia Gajinya dong. Boleh gak sih ngomong gajinya? Lu mantan MRA juga. Aku mantan MRA juga. Iya, gitu gajinya. Ya. Kalau Tia mantan MRI, di scan badannya. Di scan dong. Tapi sebenarnya ada pertanyaan. Tadi dulu oh iya, boleh, sorry, kenapa dipotong setia ya. banget jadi MD dan bertahan di MRA gitu? Emang nggak tergoda sama radio lain? Oh, radio lain enggak sih. Kalau untuk aku terus terang aja di MRA itu ada suasana kerja yang tidak bisa dibeli ya, tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan materi atau fasilitas apapun di tempat lain gitu. Ujung-ujungnya juga semua alma mater yang tadinya di MRA terus keluar Balik lagi. Balik lagi. Atau kemanapun mereka berada, mereka akan selalu bilang bahwa ya memang nggak ada tempat yang seperti MRA itu ya, lingkungan kerjanya. Maksudnya kalau di tempat lain tuh mungkin orang cuman kerja pulang, absen pulang. Kalau di MRA tuh Kerja intinya nongkrong. kalau dulu sebelum pandemi kerja nongkrong, cuman apapun itu pokoknya kita tuh sebenarnya bisa hangout sama teman-teman kerja kita juga gitu. Oh, itu yang nggak bisa didapetin di radio lain ya? Intimate-nya ya, intimate di circle-nya MRA Radio itu yang bikin betah. Tapi ini 19 tahun, maksudnya 19 tahun muter-muter aja di MRA. Ya nggak muter-muter Iya dong, sih. di balik meja Iya sih. kerja. Iya, Tapi capek pertanyaannya muter-muter ya. di radio yang sama terus kan, nggak pindah-pindah kan? MRA kan ada beberapa Ada radio beberapa tuh. tuh. Sempat pindah-pindah nggak sih Kak Prita? Nggak pindah-pindah. Pertama di Hard Rock FM Jakarta, habis itu jadi supervisor juga buat Hard Rock FM yang di daerah Bali, Bandung, Surabaya. Tapi habis itu setelah itu beberapa tahun di MRA itu terus dipercaya juga jadi grup music director. Jadi aku punya tim MD radio-radio yang ada di MRA, ada Trax FM, Cosmopolitan FM, Radio, Brava gitu. Wow. Dan mungkin kalau misalnya Pak RT Bu RT salah. Salah Nelly. program dong, nggak Netizen profesional. Pantesan sebentar dong siarannya di MRA nih. Sorry. Kebanyakan podcast pusingnya. Tapi kan kebanyakan orang-orang awam nih taunya kalau kerja di radio itu cuma penyiar doang. Iya, Gitu kan. emang. Bisa jelasin sedikit Udah nggak? gitu kalau di radio lain kan, Nah. kan kita kan lulusan radio daerah ya. Lu doang. Usda, lu juga. Gue juga sih. PD sama MD digabung. Digabung satu job Iya, desk. Kalau makanya. di radio ini ternyata memang ada namanya music director. Bisa jelasin nggak sih Kak Prita secara general aja kerjaan music director tuh apa sih sebenarnya?
Ngapain ya? Ngapain gitu loh. Kerjaannya sebenarnya job desk-nya adalah bikin playlist radio sih, playlist musik yang akan tayang di radio. Chartnya juga? Chart juga 24 jam untuk tayang Wow. 24 jam sehari, termasuk chartnya dan semua yang berurusan dengan musik itu yang in charge itu music directornya gitu. Jadi memang seputar lagu, kayak lagu-lagu yang mau masuk kan band banyak yang baru Betul. bermunculan, Iya. itu juga harus disaring lewat MD dulu atau gimana? Oh iya, pertamanya harus didengerin dulu sebelum bisa masuk. Kalau layak tayang, kalau nggak layak nggak tayang. Kalau tidak layak ya tidak tayang. Tapi tidak layaknya itu macem-macem ya, bukan jelek gitu bukan ya. kualitas atau audio aja. Kan kita punya segmen Genre ya? masing-masing. Segmen. Jadi kalau memang tidak sesuai atau tidak cocok dengan segmennya ya kita bilang aja memang nggak sesuai sama segmennya gitu. Oh, jadi memang dari awal lagu itu masuk ke Hard Rock FM memang udah disaring dari awal tuh sama MD-nya dulu. Iya. Nah, baru dibikin playlist untuk siaran pagi, siaran siang, siaran sore gitu. Pertama abis didengerin kita riset dulu sih. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh lebih mudah dari zaman Dulu. dulu aku awal-awal. Karena Oh dulu sekarang- manual ya Kak? Ya dulu manual, sekarang kita punya software udah Oke. canggih. Tapi intinya sebenarnya semua yang kita pasang itu udah lewat riset dulu, jadi udah pasti pendengar suka gitu loh. Jadi nggak bisa selera idealis MD-nya doang. Kalau zaman dulu tuh awal-awal tahun 2000-an, pertengahan tahun 2000-an kan masih bisa tuh yang kita anggap cocok segmennya sama radionya. Terus udah gitu yang menurut kita enak bisa nih gue edukasi ke pendengar gitu kan masih bisa Masih nih ya. idealis Zaman bisa dulu. ya. Sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu, semua by research semua. Oh, Wow. nah itu memang ada timnya atau memang ini harus MD nih yang bikin keputusan untuk segmentasinya? Kalau segmentasi kan udah kesepakatan bersama ya, memang format radionya seperti itu, segmennya seperti itu, tapi kuping pertamanya memang MD, abis itu setelah MD kita lempar ke tim R&D, jadi kita memang punya tim sendiri, kita kumpulin lagu-lagunya, terus kita perdengarkan ke ya pendengar-pendengar segmen kita. Kalau sekarang kita researchnya dari website sih. Wow. Wah, apakah mereka suka lagu ini atau tidak, mau denger atau tidak, mau dengernya pagi, siang, malam atau kapan gitu. Nah, Tapi ini- dari 19 tahun bekerja di MRA, menurut lo yang paling menyenangkan as lo music director itu secara idealisme, secara lo suka banget sama musik itu di era yang mana? ya secara kan udah ngelewatin lintas generasi nih 19 tahun berapa era tuh ya? Oh. Yang paling menyenangkan itu pertama gue masuk sih kali ya 2001 sampai mungkin 2009 2010 gitu. Pokoknya di saat semua radio belum pasti memutarkan lagu yang sama. Nah, kalau jadi hits sekarang kan- maker. betul. Kalau sekarang tuh bayangkan radio itu hits player. Hits player. Oh Iya. iya, bener-bener dulu tuh emang hits maker ya. Jadi kalau misalkan lagu apa yang masuk Masih bisa dibikin hits oleh radio. Nah kalau Iya. sekarang justru mana yang hits diputarkan begitu. Iya betul. Dan mungkin bukan hits maker juga. Kalau dulu selain hits maker kita bisa bikin signature sendiri, lagu ini cuman radio ini Ini yang doang nih yang muterin. muter gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang ngikutin, oh juga muter lagi nih, oh berarti dia pasti referensinya gue nih gitu. Wah. Kalau Hard Rock FM tuh ya gue tuh seneng banget kalau ngedengerin di weekend. Sabtu sama Minggu tuh enak banget gitu. Playlistnya enak-enak Playlistnya ya. tuh enak banget. Ini sekarang atau yang lama? Terakhir tuh gue dengerin karena gue bangunnya siang mulu ya, terus jalan di rumah. Kan kita dengerin radio itu kan kadang-kadang pas lagi di jalan. Betul, Kan iya, kalau pandemi lagi kan di mobil. susah. Mobil. Tahun lalu gitu. Oh kalau tahun lalu Iya lagu-lagunya tuh iya, masih lagu- gini. Gue tuh jarang banget dengerin lagu Bener, ini, bener. tapi kok enak gitu beatnya, melodinya. Ya Masih kalau sekarang? tahun lalu Sabtu Minggu kita memang pasang lagu-lagu signature kita zaman dulu awal-awal 2000-an yang kebanyakan emang nggak diputar radio lain gitu sih. Tuh. Tapi Sabtu Minggu aja bolehnya. Oh, makanya kayak dengerin ini lagunya enak ya. Kayak itu memang karena ada sentuhan lagi dari MD ya kalau kayak gitu ya. Wah, ini buat Neling ya. Pak Tuh kan, RT, salah juga. Apa gua RT, Bu bilang? RT. Ya, Neling. Gak profesional kali. Malu loh. Buat netizen keliling nih, mungkin yang pengen ada cita-cita kan Jadi, karena benar. jadi bekerja di industri radio itu keren. Keren banget. Keren banget untuk anak-anak SMA. Betul, itu betul. Kayaknya gue jadi penyiar atau kerja di radio tuh kayak ih prestisnya Gue oke boleh banget. ngasih satu pertanyaan gak sih yang mungkin orang-orang nanya, kerja di radio tuh duitnya banyak gak sih Kak? Jadi MD?
Lo kan banyak yang nanya dong, gue pengen keren. Percuma kalau Jenjang keren dong. karirnya. Iya gak sih? Dia nanyanya gitu ya. Tergantung Gue. banyak menurut masing-masing kan beda-beda ya. Wah, Ada yang bilang bijaksana ada ya. yang bilang 3 juta banyak, 5 juta banyak, Bener 10 juga juta sih. banyak, Oh. masih tergantung sih. Karena Iya, kalau iya, dulu iya. tuh ada ada yang bilang 1 miliar dikit loh. Iya bener. Berarti kalau 19 tahun itu berarti betah ya. Oke Oke lah. dong. Ya, betah bisa beli apartemen. Heeh, tuh punya apartemennya apartemen bagus, sendiri, ya oke kan? lah, Oke berarti jenjang ya. karirnya Kalau berarti misalnya asli. kepengen jadi music director, gue mesti belajarnya di mana, mesti Iya. sekolah apa? Bener, gitu. karena ini dream job semua orang ya. Dengerin musik, bikin playlist, dibayar gitu. Iya, sebenarnya kalau yang aku tahu sih sekolah resminya belum ada, tapi MRA kan sekarang buka MRA Broadcasting Wah, Academy. MRA Broadcasting Academy. Nah, benar. itu bisa kita bisa belajar di situ sih. Oh bisa ada juga Ada. di situ. Jadi di situ kita selain kita bisa belajar public speaking sama semua profesi yang ada di radio itu, nah salah satunya kita bisa belajar jadi MD radio juga. Ya aku juga sih yang ngajar. Wow, langsung diajarin sama masternya gitu ya. Jadi Iya, buat iya. Nelly Wow. yang kayaknya wah cita-cita gue pengen masuk industri radio, ini bisa juga ya sekolah di MRA Broadcasting Academy. Academy ya. Betul. Tapi menurut Kak Prita, untuk radio-radio di kota lain sudah menerapkan hal yang sama belum sih? Karena terdekat aja dari Jakarta aja, gue siaran di Tangerang waktu itu PD masih merangkap jadi MD. Nah sekarang kita memang kalau untuk di kota lain, kalau untuk di daerah PD-nya memang mau nggak mau Merangkap harus ada ya? sense Merangkap of ya? musicnya juga sih. Mau nggak mau, kecuali kalau misalnya ya yang di daerah itu kayak punya MD pusat di Jakarta, nah dia harus ngikutin dari yang Jakarta Betul. punya gitu. Apalagi kan radio sekarang juga lagi menyesuaikan dengan era digital ya Iya. sebenarnya ya. Betul. Jadi harus struggling banget dan pekerja-pekerja di radio emang merangkap akhirnya gitu. Nah ini yang bikin gue penasaran tuh setiap radio kan punya chart masing-masing. Iya. Itu chartnya itu apa ya? Maksudnya patokannya gimana nih? Memang dari MD yang nentuin, oh ini layak naik terus atau ada? Atau system vote gitu atau gimana? Kalau dulu sih kita masih pakai request sama vote sih. Cuman kalau sekarang karena itu juga ada sistemnya ya. Jadi memang itu tergantung MD-nya sih naik turunnya segala macam. Tapi nggak cuman asal naik asal turun, karena kan kita ada rumus sama sistemnya sendiri. Kayak misalnya udah berapa minggu dia harusnya ada di posisi berapa. Terus kalau misalnya memang artisnya terkenal, ya masa sih dia di posisi bawah, pasti dia akan lebih cepat naik dari yang kurang terkenal kayak gitu. Berdasarkan request atau memang kalau lagu mancanegara mungkin ya bisa pacuan sama chart dunia ya. Udah kali pacuan. Acuan. Bisa Kalau nggak acuan. request kan berarti by system ya kan, Iya. tapi ada kebijaksanaan MD juga di situ. Ada. Ya kan? Ada campur Iya. tangan. Apa nih kebijaksanaannya itu? Mungkin ada juga nih Neling kita yang ngeband kayak kok lagu gue nggak naik nih di chart. Ini ngomongin suami lo. Enggak juga sih. Kebetulan laki gue dulu masuk chart pertama. Oh, di Bayar. Nyogok ya. bayarnya masih apa? Nyogok ya. Kamera nggak mungkin begitu. Nggak mungkin, kamera Yang profesional. lain. Oh, iya, Kamera radio profesional. AM kali. Radio AM. AM Emang dong, komunitas ya. Butuh. Aduh. Enggak sih, sebenarnya kalau chart itu memang bukan by request. Cuman kalau sekarang yang yang menjadi target orang itu sebenarnya bukan posisi berapa dia ada di chart, tapi dia sehari-harinya diputer berapa kali, atau orang bisa tahu lagu itu nggak dari radio aja, terlepas dari misalnya kayak dengar di platform lain atau di YouTube kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau chart itu mungkin kayak untuk prestige aja sih ya. Iya, Oke. karena memang itu prestis banget, apalagi untuk band-band baru ya. Itu kayak, wih gue number one di top 40-nya Hard Rock, wih, kayaknya bangga gitu Iya, kan. gue masuk chart nih gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau yang udah Sebentar emang atau ada top 40-nya? kalau Ada 10 kita. 10 kita ada untuk kita. lokal. Oh. Kalau untuk luarnya ada top 41 masih. Oh, masih ya top Masih. 41. Tapi program on air memang kita nggak ada ya. Tapi kita chartnya kita update. Iya, update Mingguan masih. gitu. Gitu. Iya, Seru bangga mau nggak masuk sih? 10 kita. Hah? 10 kita. Mau masuk 10 Lagu kita. kita. Gimana 10 tangga. Kita bikin lagu ya. Lagu Indonesia teratas. Oke. Pandemi ini kan memberikan efek juga ke industri musik, Betul. ya kan? Sepanjang 2020 pastinya industri musik di dunia termasuk Indonesia mengalami begitu banyak perubahan. Orang mau produksi lagu Susah. susah Betul. karena promosinya juga terbatas, ya kan? Budgetnya juga habis Iya. biasanya kan. Lagi Seberapa kayak besar sih pengaruhnya? Kalau materi udah jelas Tema berkurang. lagunya maksudnya. Iya, materi udah jelas berkurang. Kalau tema lagu, kalau dibilang upbeat,
kebanyakan lagu semua sudah upbeat terus ya, medium. Cuman paling sekarang memang pas pandemi kemarin mulai deh bermunculan banyak lagu-lagu ballad gitu yang agak sedih-sedihkan. Bahkan Justin Bieber aja ngeluarin single-single baru kok ballad-ballad semua jatuhnya. Iya, dia Galau. produktif banget Terus Justin Bieber itu. Taylor Swift juga, Taylor Swift, Selena Gomez, pokoknya yang udah nama-nama kayak gitu ngeluarin banyak single di 2020 juga akhirnya kok sedih-sedih nih gitu. Ya memang berpengaruh sih. Melo banget ya. Iya. Jadi memang- Psikisnya kena tuh ya. Ya. Jadi, Pandemi. dari sisi pandemi ya. Justin Bieber aja kena, masa gimana kita? Wah, tapi kalau misalkan dilihat nih dari selama pandemi ini kan tahun 2020 kemarin itu agak turun ya, berarti dari sisi produksi musik atau Iya. gimana. Itu Iya. pengaruh ke radio juga nggak? Sebenarnya pengaruh sih, karena kan kita juga mengharapkan kalau materi baru ya untuk internasional kan kita juga mengharapkan dari email label-label yang kirim ke kita kan. Emang sudah nggak sebanyak dulu sih. Kalau dulu kan seminggu sekali kita dapat kiriman Kalau sekarang? banyak. Kalau sekarang ya hanya 1-2, kadang juga nggak setiap minggu lagi gitu. Nah, pas lu masuk lu bisa tuh Iya, ngomong bisa sama ya. sama Suami suami lu. lu. Langsung ya, Bisa. mumpung lagi sepi ya. Mumpung lagi sepi. Tapi katanya tuh kalau materinya Melayu ya nggak diputer lah, di hard rock lah. Iya. Tapi dari segitu sedikitnya materi pasti kan ada artis-artis yang muncul cemerlang di 2020 kan. Lu bisa mention nggak menurut lo di 2020 tuh Di masa pandemi ya? musisi-musisi yang berjaya nih menurut lo siapa aja? Masih ada nggak tuh? Yang berjaya tapi yang benar baru banget. Baru banget kalau yang berjaya di aku sih Tiara Andini sih. Oh, Tiara Andini itu. Wow. Tahu Tiara Andini nggak? Ini kita tampilin. Maafkan aku terlalu mencinta itu. Oh, Yang dari agak dari menonjol. dari 3 penyanyi itu yang diputerin yang mana? Tiara Andini. Oh, Tiara Tiara Andini. Andini. Nah, High rotation Hard Rock banget. FM. Pertimbangannya kenapa? Pertimbangannya karena Itu kan jadi ada segmennya cocok. segmennya cocok. Iya. Kalau Ziva terlalu kecil. Ziva itu Trax FM yang putar. Trax FM. Jadi di Trax muterinnya Ziva tuh. Oh, itu kita bisa belajar juga. Kalau misalnya yang juara pertama tadi siapa? Liodra. Kalau Liodra? Liodra Trax juga, tapi iRadio kayaknya semuanya puterin sih. Oh, radio maruk ya radio ya. Bukan Maruk. Bukan maruk, semua segmen masuk Lu ya. mantan radio lu gitu loh. Radio tuh bagus Nah, loh. jadi kalau berapa besar jadi itu sekarang. juga belajar karakteristik si musisinya juga sebenarnya ya. Oh, Betul. Ya, balik lagi tadi ke karakter dari segmentasi radionya juga kan. Iya. Maksudnya wah ini kita banget nih warna musiknya. Iya. Wah, Berarti dari sisi suara juga. Oh iya. Oh, iya kalau Karakter Tiara, suara Tiara ya. ini Kalau tuh vokal udah adem jelas. gitu, adem Iya. banget. Terus siapa lagi selain Tiara? 2020 itu yang lumayan di Korea sama Dian Sastro. Oh, Serenata Jualara. Oh, iya betul. Ini lagunya. Tiba-tiba ya. Janjian dulu dong. kaget gue. Benar-benar punya editor ya. Ini lagunya. Oke, terus siapa lagi? Terus apapun yang dinyanyikan Ardhito Pramono. Wah, itu mah jelas. Itu Ardhito kuat, Pramono tapi ya. emang tahun 2020 tuh tahunnya Ardhito banget Tahunnya sih. Ardhito Pramono Oke banget, banget nih ya. sih. di saat yang lain menahan. Istilahnya kan banyak nih kalau gue denger juga nih musisi-musisi kan banyak yang nahan, yang tadinya mau keluarin single di tahun lalu nih 2020 cuma karena pandemik jadi ditahan karena takut momennya Nggak nggak dapet. pas Satu nih. momen, yang kedua promonya juga terbatas. Iya. sebenarnya. betul. Tapi ternyata Pandeminya masih setahun lagi. Masih Iya, lama. Justru untuk beberapa orang yang memang kualitasnya oke, dia tetap keluarin single ataupun rilis lagu barunya di 2020 malah jadi Iya. momen buat dia loh. Iya. Malah jadi kedengeran kan. Betul ya, salah satunya Itu. Ardhito itu. Mumpung lagi sepi. Apaan mau lagi sepi? Mumpung lagi gak banyak yang ngeluarin Itu baru. bisa jadi judul lagu tuh. Mumpung lagi sepi. MLS, males. Itu kan dalam negeri kan tadi. Kalau Iya, mancanegara kalau ada nggak sih? mancanegara, Yang Kalau lagi bersinar. mancanegara walaupun hard rock 2020 dengerin ya. K-pop gitu ya, nggak muterin K-pop, tapi menurut Kalau lo K-pop udah pasti bersinar ya. Kalau di 2020 itu yang bersinar apapun yang viral di TikTok
TikTok. Berarti Bang jago dong. Iya, bukan yang itu ya, maksudnya yang kayak The Weeknd, Blinding Lights, Yes. Say So, Dua Lipa, Don't Start. Wow, berarti radio sekarang kiblatnya udah ke TikTok ya. Oh iya. Bener itu. Wah, Itu tidak bisa dipungkiri loh guys Tapi ya. pilih-pilih sih. Jadi buat apa segmen kita juga bikin podcast kalau orang kiblatnya ke TikTok? Podcast kita tayang di TikTok ini. Tenang aja. kan. Karena TikTok ngeditnya susah, ribet. Iya, benar. Belajar lah abis ini ntar Belajar kita main TikTok lah. Tapi kalau buat 2021 nih tahun ini, kira-kira tren musiknya bakalan kayak apa kalau betul. menurut Kaprita sendiri? Kalau tren musik sih setiap tahun terus terang aja kita sebagai MD nggak bisa predik ya. Tapi apapun yang easy listening sama apapun yang mudah untuk ikut dinyanyikan oleh pendengar pada umumnya itu pasti bisa naik. Jadi yang mudah dihafal, Yang mainstream lah, yang komersil. Tuh makanya Mi, lu bikin lagu pakai bahasa Makassar ya susah loh. Ewako gitu. Yang ngerti cuma orang Makassar doang dong. Iya. Wah, jadi ngaruh banget ya dengan easy listening sama Betul. bisa dibilang apa ya, trennya sekarang. Tapi kalau dulu kan bisa tuh trennya itu diarahin sama radio. Kalau sekarang masih bisa nggak sih? Kalau sekarang kayaknya udah sulit ya, karena setelah kita riset juga intinya pendengar radio itu cuman mau denger, bukan yang mereka tahu ya, cuman mau denger yang mereka suka. Jadi kita harus selalu riset apa yang mereka suka itu. Kalau misalnya untuk edukasi sekarang udah banyak platform musik, banyak YouTube, banyak semua yang lebih cepat, mereka bisa dapat dari situ. Oh, jadi mereka bisa memang milih harus di situ ya. ngikutin. Iya, misalkan lagu Berarti sekarang bisa dibilang selera semua orang sama dong. Iya nggak sih? Kalau awam iya sama. Iya ya. kalau dalam ini ya kita General. rata-rata ya, general ya. Kalau Berarti mainstream sama. kayak semua. gini misalkan lagi bareng-bareng nih rame-rame, lagunya Justin Bieber jangan diganti. Kalau lagunya apaan sih, lagu apa sih ganti-ganti? Oh. Ada nggak sih kayak misalnya orang tuh bakal suka lagu di berapa detik pertama gitu? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Di berapa MD? detik untuk itu sebagai pendengar atau sebagai maksudnya ada nggak sih formula MD yang bilang lagu yang bagus tuh misalnya 15 detik pertama kalau orang udah suka, nggak ada kayak gitu ya? Itu ngarang gua aja berarti. Enggak, tapi kalau aku dengerin musik dari awal emang udah biasanya emang udah intuisi lagu. Emang udah intuisi sih kalau maksudnya ini lagu enak nih, lagu bisa nih, lagu enggak nih. Kalau nih lagu segmennya kayaknya Nggak bukan masuk. gue nih gitu. Kalau yang kayak gitu iya aku bisa. Cuman kalau pendengar rata-rata berapa detik pertama enggak sih, at least mereka harus denger sampai referen dulu gitu. Kalau yang pada umumnya ya. Pernah nggak ada satu sisi oke, menurut gue nih lagunya potensial banget, tapi kok ternyata nggak jadi tren betul, gitu. betul. Kenapa tuh? Kadang suka gitu kan. Udah ini lagu cakep banget tapi kok nggak naik-naik nih. Lagu cakep, Iya. Kalau yang enak. aku sih selalu pikir kalau yang potensial itu adalah yang memang enak didengar dan bisa dinikmati semua orang di segmen itu. Kayak misalnya dulu Raisa itu dia single dia yang Kulit Bi itu dia kan belum masuk label. Tapi waktu itu manajernya dia datengin produser aku, terus gue punya artis nih namanya Raisa, gila dengerin dong Kulit Bi itu kan. Terus udah gitu ya udah produserku ngasih ke aku dengerin, oh iya bagus nih, kualitasnya juga bagus, ya udah gue pasang nih, tapi belum punya label ya udah gue pasang deh gitu, ya udah. Langsung ya Kulit Bi naik ya. Setelah itu dia baru desain sama label. Wow, oke. Universal ya waktu itu ya. Oke. Udah kaya bikin label sendiri. Isyana udah kaya bikin label sendiri. Iya. Nah, laki lu juga mesti kaya. Biar bikin label sendiri Bisa ya. bikin label sendiri. Nah, berarti kan lo sebagai pribadi ini kan pendengar radio juga, pencinta musik juga pastinya kan, selain bekerja sebagai music director, lo pasti punya lagu-lagu andalan gitu. Nah, Menurut lo lagu yang lo banget berapa atau lagu nih? rekomendasi Satu lagu aja. gitu yang tak usang di telan zaman. Jadi ada ini ya chart ya. Ini chart pribadi berarti dong. Chart pribadinya Chart Prita. pribadi. Lebih gampang gitu atau gini, lagu mood booster kalau misalnya lo lagi jatuh Sedih. cinta sama seseorang, lo selalu dengerin lagu apa? Lebih gampang gue sebut nama artisnya sih Iya, sebenarnya. sebutkan. Kalau yang gue banget itu, tapi yang yang lo banget jarang nih. diputar di radio itu 1975. Oh, 1975 tahu. Oh, enggak ya? Lenny, Lo ini tahu. Disclosure,
Disclosure tahu. Sama udah Ih, itu kita top sama tiganya. selera musiknya. Wah, cocok ya. Kamu Sagittarius. Caprita? Sagittarius. Taurus. Taurus. Cocok ya. Temenan doang. Cocok temenan maksudnya. Iya, ciong. Kalau Ciong. ngobrol bukan ciong. Udah cukup 2 tahun ya. Taurus. Sama Taurus ya. Itu kan tadi kebanyakan disebut yang mancanegara kan. Mancanegara. Yang Kalau lokal. Lokal. Aduh, Yang lokal lo banget. agak Susah ya. nih. Saking banyaknya. Saking banyaknya. jadi sulit disebut. Susah. Dan teman semua. Teman semua. Jadi takutnya yang ini Iya, disebut, loh, yang ini enggak. Kok gue enggak disebut? Kemarin kayaknya lagu gue yang disebut gitu. Iya. Apa sih? Kepalanya gitu. Jadi kayak pelawak. Kalau lokal gue soalnya udah biasa sama semua yang gue pasang sih, karena yang gue pasang itu kan yang oke, menurut aku bagus. Terus ini mainstream juga, buat pendengar cocok, buat segmennya cocok. Cuman kalau Sebagai lu ditanya pendengar satu musik Yang nempel gitu. kalau yang satu yang emang agak beda dari yang lain-lain ya Ardhito Pramono aja sih. Ardhito Pramono, kesayangan Prita. Kesayangan, 19 tahun kita kerja jadi MD. Ardhito baru ada Berapa 2 tahun tahun tuh? terakhir. Nah, Udah bisa narik perhatian 17 tahun lalu terlupakan oleh Ardhito Pramono ya. berarti something banget ini ya Ardhito Pramono ini next big thing berarti. ini ya. Sebutin lagi dong. Siapa lagi? Berapa lagi? Satu lagi. Enggak usah The Groove juga enggak apa-apa. Lo ngarep ya? Ada grup aku suka zaman kuliah. Oh, Oh, zaman. Oh, zaman udah kuliah. lewat, Udah lewat Eh, kan belum masanya. dengerin lagu baru. Oh, nanti didengerin. Heeh, The Groove mau lagi single baru loh. Oh, iya. Promo Nanti aku jadinya. dengerin. Oh iya. Yang ini nih. Oh enggak ya? Belum. Jangan. Belum. Terus apa ya? Oh iya, Hindia Pamungkas aku Aduh, juga suka. wah, Hindia Pamungkas. Itu kalau yang Itu banget niche-niche-nya ya. Niche. Nadine Amiza diputerin nggak sih di Nadine HP? Amiza di tracks karena muda Oh, banget. muda banget. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi Akan mendengarkan. Dengerin ya. Dengerin dong, pasti dong. Iyalah. Kalau gue tuh anaknya kan musik banget, Ah. ya kan. Kalau dia anaknya makanan banget. Iya. Dia anaknya tanaman. Kan Jadi susah. Jadi nyambungnya susah gitu ya. Oke, Ya, aku mau nanya nih ke Kaprita nih sebagai radio person banget. Ini kan banyak pakar yang banyak deh orang-orang yang bilang kalau misalnya maksudnya kalau kita ngobrol gitu ya, banyak orang memprediksi kayaknya radio bakal tergantikan sama digital platform yang udah banyak gitu, Spotify segala macam udah muncul. Menurut Kaprita sendiri bener nggak sih itu bakal kejadian? Kalau menurut aku sih enggak, karena terutama buat yang mereka yang berkendara ya di mobil, tetap aja butuh sesuatu yang menggabungkan antara musik, materi kata sama info. Itu kan enggak, dan itu pengennya kita real time. Misalnya ada macet di mana, ada kejadian juga sih. apa, ada breaking news apa, itu kan nggak mungkin bisa tergantikan oleh platform apapun kayak Spotify. Maksudnya kan ya kalau ngobrol Spotify kan intinya dengerin musik Musik aja tanpa gitu ya. jeda lagu, misalnya tanpa jeda apapun iklan atau Kalau yang omongan. kalau nggak premium tuh ya. Iya. Iya bener. Atau talk show atau narasi sendiri kan gitu aja. Cuman kayaknya kalau sampai saat ini dan tahun-tahun berikutnya kayaknya radio masih tidak akan tergantikan. Masih akan ada karena di hati dia kita punya ya. combo itu. Apalagi Sama. kadang-kadang ada satu momen di mana kita rakyat biasa, pendengar musik biasa, sosokan bikin playlist tapi gagal. Nggak enak ya. tapi sama Iya nggak sih? satu Iya, sih, bener. satu yang nggak tergantikan menurut Apa gue, tuh? ikatan antara pendengar Nah, dan penyiarnya. Itu betul. menurut gue yang nggak Personal touch-nya gitu ya. Personal touch-nya itu pasti jadi banyak yang pendengar itu nggak cuma nungguin Seakan-akan lagunya, kita ditemenin tapi juga gitu ya. nungguin penyiarnya. Betul banget Oke. sih. Itu sih yang menurut gue nggak tergantikan. Tapi kalau Kaprita sendiri untuk pendengar kita ini masih menantikan penyiarnya nggak sih? Kalau Gofar sih mas. Gofar masih. Emang sih Gofar ya. Salam jempol kejepit. Jadi sebenarnya Luar tantangannya biasa. gitu ya, lo kalau mau jadi radio personality emang lo di luar radionya pun lo harus udah punya karakter tersendiri ya. Iya. Begitupun dengan musisi-musisi sebenarnya ya. Iya. Betul. Kasih tips dong nih buat netizen keliling mungkin Yang pengen jadi musisi, Musik director, pengen diputerin di musisi, radio atau benar. gimana? yang mau bekerja sebagai yang mau bekerja. Iya, yang mau Oh. jadi bagian dari keluarga radio, entah dia jadi penyiar atau sebagai musik director. Ya kawin sama penyiar lah gampang. Jadi keluarga radio. Iya juga sih ya. Iya. Bener ya, salah ya pertanyaan gue ya. Salah pertanyaannya. Yang mau kerja ya gitu mau ya. oke. Yang mau kerja di dunia radio. Intinya kalau menurut aku skill itu sebenarnya bisa diasah ya. Di radio itu skill itu bisa diasah, tapi yang susah dapat adalah nomor satu attitude, nomor dua sama teamwork. Itu sih yang nggak bisa diajarin.
Jadi harus udah ada basic itu dulu dari sananya gitu. Attitude ya, Nelly netizen keliling, attitude tuh penting. Percuma knowledge lo Setinggi bagus, langit setinggi ya. langit, kalau lo nggak punya attitude, karena kan lo kerjanya sama orang bukan sama mesin doang. Ya Betul, kan? betul. Gitu. Kalau one man show nggak bisa di radio, di podcast sendiri mungkin bisa. Oh iya, Iya, podcast, betul. bikin podcast aja ya. Bikin podcast aja. Ya udah pulang dari sini mau bikin CV buat radio. Jadi apa? OB. Kita masuk hard rock jadi OB bareng. Jadi OB tuh enak lo, bisa masuk dari ruangan ke ruangan lo. Ya kan? Nyobain semua Nyobain semua dia ruangan. bener-bener juga sih. Nggak stuck di Iya. satu meja ya? Oke, Oke. Yaudah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Kak Prita, Prita. sukses selalu. Semoga industri radio juga tetap berkibar ya. Amin. Berkibar. Dia tuh kalau pakai bass itu tua. Emang. Lu biasanya kan lu referensinya tua. Soalnya emang referensinya tuh. Sukses terus, salam buat teman-teman di MRA ya. kasih. Semoga kita ketemu lagi. Jangan lupa follow Instagramnya Punchline-nya Prita dong, nih ya. punchline-nya. Prita 165. Waduh, udah lama gak jadi Satu penyiar nih. beda 5 cm sama gue. Oke, sampai kita Itu punchline-nya. kapan? Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya di Neling. Di polling. Profesional. Di polling. Ayo. Waduh, Tahu. ketemu Jangan lagi. di-cut ya. Iya. Aduh, Nggak pengen usah. bilang tolol tapi nggak enak sama teman sendiri. Jangan Oke, ketemu tolol lagi dong. di Polling podcast keliling.